Produk ini tuh sebenarnya primer yang nyamar jadi sunscreen sih, karena teksturnya sendiri lebih mirip primer. Terus kalau biasanya kan sunscreen tuh cuma ngeklaim aja, tapi kalau untuk produk ini tuh mereka udah ada hasil tes uji labnya. Bukan cuma dipakai sebelum make upan sih, menurut aku kalau misalnya kalian punya kulit jerawat juga ini sangat recommended. Hai Amici, balik lagi di channel aku Jiglicious. Hari ini aku mau ngebahas lagi soal skincare. Banyak yang nanya kalau misalnya pakai sunscreen di step makeup itu di step mana sih? Nah, kalau aku pribadi pokoknya patokannya kalau pakai sunscreen itu adalah step terakhir dari skincare. Misal kalian pakai moisturizer, berarti afternya kalian pakai skincare. Baru setelah itu kalian bisa lanjutin pakai primer atau foundation atau cushion. Nah, sayangnya tidak semua sunscreen tuh sebenarnya enak dipakai untuk sebelum make up, karena beberapa sunscreen tuh ada yang bikin make up jadi cakey, ada yang bikin make up jadi kusam, ada yang bikin muka jadi berminyak, ada yang bikin make up itu jadi luntur. Jadi memang pemilihan sunscreen sebelum make upan itu amat sangat penting. Nah, aku mau ngasih rekomendasi 5 sunscreen lokal yang biasa aku pakai dan lagi sering banget aku pakai belakangan ini, dan menurut aku amat sangat worth it untuk kalian coba, apalagi buat kalian yang misalnya kerja, terus misalnya kalian ke kantor harus banget pakai make up. Nah, ini rekomendasinya buat kalian. Oke, yang pertama ini ada sunscreen dari Bumi. Kita udah tahu lah ya, produk-produk dari Bumi ini kualitasnya emang oke banget walaupun mereka adalah brand lokal. Namanya sendiri Prime Defense Daily Sunscreen. Ini tuh SPF-nya 50+, PA++++. Pada saat pertama kali aku lihat produknya, aku tuh kayak kaget karena mereka tuh benar-benar mengkampanyekan kalau produk ini tuh ada efek blurringnya saat dipakai di wajah. Makanya aku penasaran karena menurut aku sunscreen akan bagus apa sih, sampai akhirnya aku berpikir bahwa produk ini tuh sebenarnya primer yang nyamar jadi sunscreen sih, karena teksturnya sendiri lebih mirip primer. Dia tuh ada efek mencerahkan, terus bisa menghidrasi kulit wajah kita. Kalau pakai produk ini kalian bisa skip pakai primer sih menurut aku ya. Teksturnya sendiri dia tuh ringan, terus nggak pedih di mata pada saat diaplikasiin make up sejak pertama kali, nggak bikin make up jadi cakey, dan oil controlnya juga sangat oke. Nah, sebagai sunscreen ini tuh bukan cuman melindungi dari UVA dan UVB aja. Produk ini juga mengandung red algae yang udah ada astaxanthinnya. Jadi bisa melindungi dari radikal bebas, bisa mencegah kerusakan sel kulit dan juga penuaan dini. Kandungannya juga ada triple HA dan juga ada pantenol yang fungsinya untuk menjaga kelembaban kulit sepanjang hari dan bikin kulit tetap kerasa lebih kenyal. Yang berikutnya dia juga mengandung niacinamide dan juga sugarcane extract. Nah, kita udah tahu kedua produk itu fungsinya untuk mencerahkan dan brightening kulit wajah. Menurut aku penting banget karena dia itu bisa membantu meratakan warna kulit dan juga membuat kulit jadi kelihatan lebih sehat. Untuk semua sunscreen yang aku pakai di video ini udah pernah aku tes saat olahraga, pernah aku tes untuk daily dengan make up, dan tes pakai make up. Sehingga saat produk-produk lokal ini ada di video ini udah pasti lulus hasil tes aku ya. Nah, yang berikutnya ada sunscreen dari Nurilab. Sebenarnya Nurilab ini punya dua varian, yang satu yang Hey Glow, yang satu yang Hey Matte. Nah, kalau buat sebelum make upan, aku lebih suka pakai yang Hey Matte karena dia tuh oil controlnya oke banget. Ini juga sama, ada efek blurringnya. Dan untuk produk ini tuh ada Korean Patent Advanced Technology, yaitu Advanced Technology, yang memberikan proteksi ganda lebih lama ke kulit wajah karena ibaratnya tuh si proteksinya tuh lebih rapat saat dipakai di kulit wajah. Nah, sedangkan untuk sunscreen ini tuh bisa sampai 6 kali membantu mengurangi jerawat. Untuk sunscreen ini dia non-comedogenic dan juga non-acnegenik. Terus kalau biasanya kan sunscreen tuh cuma ngeklaim aja, tapi kalau untuk produk ini tuh mereka udah ada hasil tes uji labnya. Jadi bukan cuman hasil tes uji lab in vivo dan in vitro. Dan memang aku akuin produk-produk Nurilab itu sebenarnya kayak dikhususkan buat acne fighter karena mereka juga punya concealer yang khusus yang bisa dijadiin sebagai spot treatment juga. Untuk kandungannya sendiri bukan cuman untuk melindungi aja, mengandung Izayoi 2% yang fungsinya itu membantu menenangkan kulit yang habis terkena sinar matahari dan untuk melawan tanda-tanda penuaan dini. Ada Centella asiaticanya juga untuk menenangkan kulit yang sedang inflamasi dan juga memperkuat skin barrier. Dan ada juga kandungan Camellia sinensis leaf extract yang fungsinya untuk melawan bakteri penyebab jerawat dan juga bisa mengurangi minyak berlebih dan menjaga kelembaban kulit. Yang terakhir ada niacinamide yang fungsinya sebagai brightening agent yang bisa membantu mencerahkan kulit wajah.
Yang berikutnya ada sunscreen dari Faceology. Ini finishnya juga menurut aku cukup matte. Terus dia tuh hybrid teknologi. SPF-nya 40 PA+++. Aku suka sama sunscreen ini karena sunscreen ini tuh non-comedogenic. Bahkan sama udah ada hasil uji labnya juga. Kalau sunscreen ini tuh udah ada encapsulated salicylic acid-nya. Jadi lebih mild kalau misalnya dipakai setiap hari, meminimalisir iritasi di kulit, mengontrol minyak berlebih yang ada di kulit wajah, dan yang pasti bisa bantu ngatasin jerawat dan juga komedo. Nah, aku tuh suka kalau misalnya pakai produk-produk yang untuk jerawat, untuk komedo, dan hasilnya itu matte karena biasanya setelah aku pakai nggak akan membuat kulit wajah aku jadi berminyak, yang artinya makeup aku akan lebih awet, lebih stay juga, dan akan lebih flawless. Untuk teksturnya juga bener-bener ringan banget, sama sekali nggak ganggu saat dipakai dan nggak pedih di mata. Bukan cuma dipakai sebelum makeupan sih, menurut aku kalau misalnya kalian punya kulit jerawat juga ini sangat recommended. Rasanya nggak seru ya kalau nggak masukin produk Move Beauty ke dalam list sunscreen lokal untuk dipakai sebelum make up. Karena ini tuh punya teknologi nanogel teknologi, dimana kalau mau pakai sunscreen ini tuh tidak dibutuhkan 2 jari. Tapi 1 jari aja bener-bener bisa dipakai di seluruh wajah. Kenapa? Karena teknologinya itu tuh memang canggih banget. Dengan SPF 50+, PA+++. Kenapa aku suka pakai produk ini sebelum make up? Karena penggunaan produknya cukup sedikit, jadi pada saat aku make upan dia tuh nggak bikin make up aku jadi cakey. Bahkan menurut aku tuh hampir kerasa kayak nggak pakai apa-apa. Gampang banget diratain juga, nggak pedih di mata, dan juga yang ini udah non-comedogenic. Sebenarnya nggak cuma dipakai sebelum make up, tapi kalau dipakai buat daily juga sunscreen ini amat sangat nyaman. Nah, yang terakhir ada sunscreen dari Finally Found You. Ini tuh sebenarnya pendatang baru di dunia skincare lokal dan juga di dunia sunscreen. Tapi aku lagi sering banget pakai. Ini teksturnya bener-bener amat sangat ringan, nyaman dipakai, nggak pedih di mata, dengan SPF 50 PA+++. Dia juga sama sekali nggak lengket, dan finishnya tuh lebih ke satin sih kalau yang ini. Sebenarnya aku pakai produk Finally Found You, kalau kalian perhatiin bukan cuman ini aja, karena aku udah pakai beberapa produknya. Untuk produk ini sendiri dia mengandung 2% niacinamide, ada rice bran water juga yang fungsinya itu untuk mencerahkan wajah, mengandung 1% panthenol, 6 jenis hyaluronic acid, dan juga 6 jenis ceramide yang bisa menghidrasi, menjaga skin barrier, dan menenangkan kulit. Juga ada kandungan ektoinnya yang bisa mengurangi radiasi dari sinar UV. Dan yang canggihnya dia tuh punya dust trace out teknologi, di mana fungsinya itu mampu melawan peradangan dan kerutan akibat debu dan juga polusi. Selain sunscreen ini ringan banget, tapi dia tuh nggak nyumbat pori-pori, jadi nggak bikin kulit wajah makin komedoan ataupun jerawatan. Menurut aku cukup mudah juga sih kalau misalnya aku mau membersihkan produk ini di wajah saat malam hari. Jadi walaupun produk ini tuh hitungannya pendatang baru, tapi memang menurut aku dia layak untuk dilihat dan kalian coba. Dan satu lagi, 5 rekomendasi yang aku kasih ini berdasarkan review pribadi. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, kalian cek lagi kebutuhan kulit wajah kalian tuh apa, dan sunscreen yang kalian butuhkan tuh kayak gimana. Kalau misalnya dipakai sebelum make up, kalian jangan langsung belum apa-apa langsung bilang, ah ini sunscreennya jelek. Bisa aja ada kandungan dari si sunscreennya yang sebenarnya nggak kawin gitu sama si make upnya, sama cushionnya, atau sama si foundationnya. Jadi itu juga harus dicari tahu, karena bisa aja ada kandungannya yang nggak kawin, atau memang kulit wajah kita tuh nggak bisa pakai produk yang dicampurin kayak gitu. Jadi tetap harus trial error juga. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa membantu, dan semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian. Kalau kalian butuh referensi produk lain atau butuh referensi make up lain, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti aku bikinin videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!